Dia lebih dominan ya. Wah, dominan banget sih Bang. Dia ngolek-ngolek di atas. Wah, dari di atas, di bawah ya, nuding lah apa segala macam. Itu saya diarahin semua sama dia. Satu malam itu Bang, saya di hotel sama dia. Saya ingat saya itu 15 kali Bang. 15 kali. 15 kali. Itu langsung kapalan kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman meskipun tidak terlihat tampan. Oke, malam ini saya kehadiran seorang narasumber. Narasumber saya ini sekarang sedang menjadi buronan janda. Nah, sampai sekarang dia masih dicari-cari. Lari dari Jawa Barat, lari ke masih di Jawa Barat juga, tapi dia lagi ketar-ketir nih. Mudah-mudahan dia nggak lihat video ini jadi nggak dikenali gitu ya. Nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Malam Bang Agus. Halo malam Bang. Bang Agus namanya. Betul. Agus ini emang di mana-mana bermasalah ya. Waduh, iya sih ya. Ditambah lagi masalah saya nih Bang. Jadi makin tambah lagi kayaknya Agus nih. Agus iya, ini Agus lagi. Oke. Bang Agus, jadi gimana sih Bang ceritanya kok bisa jadi buronan janda gitu? Bang Agus ini ngambilin dia apa gimana? Enggak. Saya enggak ngambilin sih Bang. Enggak, Cuman memang di sana saya sama orang itu penuh dengan jebakan ya Bang ya, kalau bisa dibilang ya. Oh, jadi nih Bang Agus kena perangkap janda ini ya. Betul. Dan terperangkap dan ya udah Bang Agus cerita aja deh. Gimana Bang ceritanya? Oke. Jadi awal-awal ya Bang ya, saya tinggal di Jakarta dan kerja juga di Jakarta juga kebetulan. Ini tahun 2021-an Bang, pasca Covid ya. Oh, masih baru dong. Pasca Covid lah waktu itu, cuman udah agak mereda lah gitu. Nah terus saya mulai kerja lagi, saya aktivitas kayak biasa. Terus mulai nih kayak bete gitu Bang. Download lah aplikasi live chat gitu modelnya. Apa tuh namanya? Disebut aplikasinya nih. Iya nggak apa-apa. Nama aplikasinya Leadmatch. Leadmatch. Oke. Gitu. Nah terus dapatlah kenalan ceritanya tuh si cewek itu Bang. Gitu. Oh, siapa namanya? Inisial aja. Inisialnya M lah. M. Mira. Ya bisa dibilang. Kita gitu. panggil aja Mira. Oke. Terus kita chattingan di situ. Lancar Bang, kayak kita bercanda, ngobrol apa segala macam gitu ya. Terus dia minta nomor WhatsApp saya. Saya kasih lah nomor WhatsApp saya itu. Itu sore sih Bang waktu itu. Nah terus dia baru ngechat saya itu pagi Bang. Oke. Saya kasihnya sore, dia ngechat saya pagi. Dan di malam itu saya nggak ada chatting di WhatsApp atau di aplikasi itu ya waktu itu. Nah pagi dia nggak ngechat sih, tapi langsung telepon. Ceritanya dia telepon, saya angkat, terus dia ngomong kalau itu dia gitu ya. Oh saya bilang, ya gimana kata saya kan, ganggu nggak? Dia bilang, ya enggak sih saya bilang, karena saya masuk siang kerja gitu ya. Terus ngobrol kita tuh situ, ngobrol bercanda gitu ya, panjang lebar sampai kurang lebih 3 jam kalau nggak salah, awal pertama kali ngobrol tuh. Gitu. Nah terus dia ngomong, kalau ada waktu bisa nggak ketemu? Dia bilang, bisa. Saya bilang, kalau mau mah kapan? Kata saya, kalau bisa secepatnya. Dia bilang gitu. Ya udah boleh, nanti diatur ya waktunya. Oke, dia bilang gitu. Terus saya berangkat kerja. Sambil kerja juga saya sambil chattingan sama dia. Saya bilang saya lagi kerja nih gitu kan. Kerja saya dulu di restoran gitu Bang. Terus
Singkat cerita dia ngomong nih sama saya, kalau malam jangan ngechat ya, jangan ngechat atau jangan nelpon. Dia bilang gitu. Saya bilang kenapa gitu. Dia bilang pokoknya janganlah gitu. Oh ya udah, saya bilang ya saya sih nurut aja ya. Waktu itu malam saya nggak chat nggak telepon, paginya dia telepon lagi. Ngobrol lagi kayak biasa gitu. Nah terus dia tanya lagi nih, gimana kapan kita bisa ketemu. Saya bilang ya sabar dulu, saya belum dapat izin gitu kan. Bisa nggak kira-kira besok, dia bilang. Langsung nembak ke besok tuh. Wah nggak bisa, saya bilang, kalau mendadak. Dia bilang nggak mau tahu, pokoknya harus ketemu besok. Oh, maksa dia. Iya, agak sedikit maksa sih ya gitu ya. Saya coba pikir-pikir, oh ya udahlah, kayaknya harus saya temuin gitu ya. Akhirnya saya besoknya tuh bikin surat dokter bang, ceritanya. Oh izin. Bikin surat dokter buat izin ke kantor, ke perusahaan waktu itu. Terus saya kirim lewat teman saya. Terus saya pergilah temuin dia gitu. Ketemu di salah satu kafe yang ada di Jakarta Selatan dulu bang. Oke. Awal pertama kali ketemu tuh kita sama-sama bingung ya, karena kan cuma hubungan lewat WhatsApp aja ya waktu itu ya, belum pernah ngeliat muka atau gimana. Kebetulan juga foto profil dia juga bukan foto dia waktu itu. Jadi saya nggak tahu yang mana dia gitu. Nah terus janjian lah di meja nomor 17 waktu itu bang. Kita tuh janjian di meja nomor 17. Dia udah di meja itu duluan. Terus saya samperin lah dia. Dan di situ tuh awal pertama kali saya ketemu dia. Oke, masih muda orang. 46-an ya. 46. Istimewa loh. Tapi saya akuin sih emang masih cantik sih bang. Oh masih cantik. Iya. Perawatan gitu ya. Kayaknya. Berarti tante-tante liar nih ya. Kayaknya ya. Iya. Oke. Ya masih cantik lah, masih kencang gitu lah. Oh, oke. Nah, terus kita ngobrol di situ panjang lebar gitu. Saya bilang mau pulang kapan? Karena itu udah hampir sore ya waktu itu. Dia bilang sedikit lagi lah, jam 4 kita pulang katanya. Oh ya udah. Terus sekali lagi tuh dia pesan ke saya, jangan telepon atau chat kalau malam. Di situ saya tanya, kenapa emang gitu? Kok nggak boleh? Ya pokoknya jangan, dia bilang. Ya kenapa jangannya? Saya bilang gitu kan. Ya soalnya kalau malam tuh suka dimainin sama anak, dia bilang handphonenya. Oh, oke. Kayak gitu. Oh ya udahlah. Ya udah tuh saya pulang sama dia pulang gitu. Terus kerja lagi normal gitu ya. Dia juga telepon lagi kalau siang, kalau pagi gitu. Nah terus dapat 2 hari dari pas saya ketemu itu, dia mutusin buat pulang nih bang, pulang ke kampungnya. Oke. Di daerah Jawa bang, Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Ya. Ya daerah Jawa Tengah gitu. Terus dia kabarin saya nih sebelum dia pulang malamnya tuh. Tumben tuh bang, yang dia bilang katanya malam nggak mau telepon, nggak bisa telepon. Ini malam dia telepon saya. Besok pagi saya berangkat, dia bilang. Berangkat kemana? Saya pulang kampung. Ke daerah Jawa, dia bilang. Jawa Tengah. Itu tempatnya di daerah Jogja lah waktu itu. Nah terus saya kaget loh, kok pulang? Saya bilang, kenapa buru-buru banget? Saya bilang gitu. Ya ada masalah, dia bilang. Soal ada masalah, saya harus pulang. Dia bilang gitu kan. Oh ya udah kalau emang mendesak banget, ya pulang lah, kata saya kan. Ya udah, tolong besok anterin ya, dia bilang. Lah, anterin, saya bilang. Nggak bisa lah. Masa saya harus anterin ke sana, saya bilang. Enggak, cukup anterin aja sampai stasiun, dia bilang gitu. Oh ya udah, kalau sampai stasiun doang mah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Terus pagi kita ketemu di stasiun, gitu kan. Terus
Dia agak sedikit apa ya, kayak manja-manja gitu ke saya bang, gitu. Kelihatan gitu. Ya kayak gitulah, agak sedikit manja-manja kayak nyender, megang-megang tangan gitu segala macam. Tangan doang. Tangan aja bang, tempat umum itu bang. Iya. Di stasiun. Nah terus sampai tiba waktu keretanya datang, dia pamit tuh sama saya. Dia bilang mungkin dia nggak bakal balik lagi ke Jakarta. Saya bilang, loh kenapa? Saya bilang nggak bisa, udah ada masalah soalnya. Dia bilang gitu. Wah kenapa sebenarnya, salah apa nih? Saya bilang ya udahlah, akhirnya dia pergi. Terus saya pulang, kita telepon-teleponan tuh sambil dia berangkat pulang tuh di kereta. Ya biasa kita ngobrol-ngobrol aja sih bang, bercanda-bercanda ngobrol gitu. Nah terus sampai di Jogja dia malam waktu itu bang, sore hampir malam lah gitu. Nah terus saya tanya, itu dari stasiun nanti gimana, naik angkutan umum, ojol atau gimana? Dia bilang saya naik angkutan dulu, nanti dijemput sama kakaknya di sana gitu. Jadi udah janjian sama kakaknya. Oh jadi ada yang jemput? Iya ada, dia bilang. Nah terus tidur di mana? Saya bilang tidur di rumah kakak itu yang jemput. Dia bilang gitu. Oh ya udah tuh ketemu sama kakaknya. Terus dia jalan gitu kan, sebelum dia pulang dia jalan-jalan dulu tuh bang di area-area Jogja ya. Di situ kan banyak kuliner apa segala macam. Dia makan dulu sama kakaknya waktu itu. Terus dia pulang. Terus dia telepon saya tuh malam tuh jam 11-an kalau gak salah. Telepon, kita ngobrol, udah selesai, tidur kita. Besok paginya dia telepon lagi nih bang, bangunin saya pagi-pagi sih, jam 5:30 gitu. Dia bangunin saya, dia ngomong ke saya kalau dia udah cerita ke kakak-kakaknya nih soal saya. Iya saya kaget di situ bang. Loh kok udah cerita aja, saya bilang gitu. Emang udah jauh banget ya kita ya, gitu kan. Ya udah kamu ikutin aja, dia bilang gitu. Kamu ikutin aja apa yang saya mau, dia bilang. Nanti kalau saya minta kamu datang ke sini, dia bilang gitu. Saya bilang ya saya nggak bisa sembarangan langsung datang gitu dong gitu kan. Apalagi kita baru kenal banget gitu kan. Ya makanya biar lebih kenal lagi kamu datang nantinya. Singkat cerita, adik saya sakit nih bang. Adik saya sakit. Nah terus saya ngomong sama dia nih, kalau saya izin kerja hari ini karena pengen ngurusin adik saya yang sakit itu. Dia nanya, sakit apa? Dia bilang gitu. Saya bilang batuk pilek aja sih gitu kan. Cuman manja banget ini anak gitu, nggak bisa tinggal gitu. Nah terus dia itu basicnya keperawatan bang, si perempuan. jadi dia paham lah obat-obatan. Oke. Nah ini bang jebakan pertamanya nih, jebakan pertamanya yang saya kena banget nih. Jadi dia maksa saya tuh buat, dia pengen ngirim obat bang ceritanya. Dia bilang tulis alamat kamu di sini, nanti aku kirimin kamu obat. Gitu. Saya sempat nggak mau tuh tadinya. Saya bilang tulis aja nama obatnya apa, nanti saya beli sendiri. Gitu. Cuman dia tetap maksa tuh. Kamu ngargain nggak apa nggak segala macem, diomong sama dia kayak gitu. Pokoknya maksa banget minta alamat saya lah. Ya akhirnya saya tulis lah alamat saya situ. Dikirim lah sama dia tuh obat-obatan sama vitamin waktu itu bang. Gitu. Nah itu buat senjata dia tuh bang, alamat saya itu ternyata gitu. Nah oke, udah tuh selesai. Nggak lama dia nanya lagi, dapat 2-3 hari dia nanya lagi ke saya, gimana kapan bisa kesini? Dia bilang, wah tar dulu, saya bilang ini jauh masalahnya, saya nggak bisa izin 1-2 hari kayaknya ya, harus 3 harian saya gitu. Ya udah kapan, cepet atur, dia bilang gitu. Saya bilang
ya mungkin 2 minggu lagi lah saya kesana gitu. Emang nggak bisa kalau minggu depan atau besok atau lusa? Dia bilang, wah nggak bisa. Saya bilang, masa buru-buru banget gitu ya. Ya udah, tapi jangan 2 minggu, dia bilang. Pokoknya harus minggu depan kesini. Ya udah, saya bilang gitu. Nah, hampir mau seminggu waktu itu, dia nanya lagi, kapan? Dia bilang, kapan nih mau datang? Soalnya udah pada nanyain keluarganya. Iya, iya saya kaget di situ bang, asli. Gitu loh, kok nih pada nagihin saya gitu ya, nagih saya buat datang ke sana. Gitu. Saya bilang, ya ntar dulu, saya masih belum dapat izin, saya gitu ya. Dia bilang gini, kalau kamu gak kesini, aku yang kesana. Dia bilang, aku yang ke tempat kamu mau jemput. Dia bilang, duh, kok gitu? Saya bilang, kok mau jemput paksa? Saya bilang nih, gitu. Ya nggak apa-apa, biar kamu datang sini, sekalian aku kenalan sama orang tua. Dia bilang, ya saya perbedaan umur kita tuh jauh bang, hampir 20 tahun lebih ya? Enggak sih, kalau 20 tahun lebih sih enggak sih. Enggak ya? Hampir 15 tahunan lah. 15 tahun. Iya, hampir 15 tahun. Ya, saya mohon maaf ya, maksudnya walaupun dia cantik, tapi saya masih mikir ya. Lagi, takut tetangga lihat kan. Iyalah. Iya. Takutnya tetangga lihat, wah, ini si Agus kok ketemunya sama yang begini gitu kan. Harusnya bisa dapat yang muda gitu atau gimana gitu ya. Gitu. Saya mikir gitu ya, wah daripada saya malu kan disamperin, mendingan saya nekat deh, saya datang sana. Saya bilang ya udah besok saya ke sana. Benar besok, iya besok sana. Ya udah, itu tiket kereta itu dipesenin sama dia bang. Kan sistemnya barcode ya. Udah pesan sama dia, terus barcode-nya dikirim tuh ke saya. Udah tinggal boarding doang tuh, dia bilang. Tinggal boarding, nanti sampai stasiun dijemput, dia bilang. Oh ya udah, saya bilang kan. Saya ngomong tuh ke orang tua saya bilang saya pengen ke Jogja. Waktu itu sempat kaget ya, karena mendadak. Kenapa kok dadakan banget? Ada perlu apa di sana? Saya bilang ada teman di sana yang pengen ketemu gitu. Tapi kok mendadak gitu, kenapa nggak ngomong seminggu sebelumnya atau gimana gitu? Iya kebetulan emang dia juga baru sampai juga, saya bilang gitu. Dia baru sampai, jadi kita ketemu di sana, kayak gitu. Oh ya udah, kira diizinin sama orang tua. Jalan lah besok paginya saya tuh, jalan naik kereta sampai di stasiun sana, Jogja. Udah tunggu sama dia ternyata di sana bang, udah tungguin. Nah terus kita ketemu, ngobrol, terus dia nanya, lapar nggak? Kita makan dulu yuk, dia bilang. Gitu, ya udah yuk, saya bilang. Kita ke salah satu restoran dekat stasiun waktu itu, kita makan. Terus saya sambil tanya gitu kan, emang udah ngomong apa sama kakaknya? Dia bilang udah banyak yang diceritain soal saya bang. Gitu, jadi kakaknya tuh kayak penasaran sama mau tahu saya gitu bang. Kata saya kok jauh banget, saya bilang sampai ke sana-sana gitu, sedangkan kita aja nggak ada hubungan apa-apa. Gitu, saya belum pernah nembak atau gimana ya. Dia juga belum pernah nembak saya. Terus dia bilang iya nggak apa-apa, dia bilang oh ya udah gitu. Nah dari pas kita makan itu bang, saya pikir tuh kita langsung ke rumahnya nih. Ternyata enggak bang, dia udah booking hotel. Makin kaget lagi saya di situ bang. Duh, kok ini kita ke hotel? Saya bilang. Iya nggak apa-apa, istirahat dulu. Dia bilang. Mau ngapain sih buru-buru? Santai aja dulu kita di sini. Dia bilang. Tak dulu nih, maksudnya gimana? Gitu. Tujuan saya kesini kan buat ketemu sama orang tuanya, bukan buat hal yang kayak gini. Saya bilang. Ya udah nggak apa-apa, kaku banget sih dia bilang. Jangan kaku-kaku jadi orang. Udah tenang aja, dia bilang gitu ya. Ya udahlah, kita ke kamar, gitu kan udah booking ya, tinggal masuk doang. Nah terus, udah tuh bang, saya rapi-rapiin kan baju-baju saya. Terus dia ngomong, mau mandi nggak? Dia bilang, wah enggak deh kayaknya deh, ntar aja kayaknya
Pagi saya bilang mandi ya gitu. Ya gak apa-apa kalau mau mandi dulu, mandi aja dulu sana gitu kan. Lah enggak, dingin banget saya bilang kan, besok aja pagi. Udah yuk mandi dia bilang. Saya bang di situ bang. Kayak anak kecil. Iya bang, dipaksa mandi saya loh, dibuka baju saya apa segala macam kan. Iya ya, Ya boleh ya. iya kaget saya kan. Kayak gitu, waduh saya emang liar bang maksudnya, tapi nggak seliar ini juga ya. Gila ini sih gitu kan, baru pertama kali saya dimatiin orang nih. Terus dia mandi doang. Anjir. Mandi doang tapi dia juga sih. Oke. Ya namanya cowok ya bang ya, ngelihat yang kayak gitu siapa sih yang nggak connect gitu ya. Oke. Oke, udah tuh kan selesai mandi, tiduran kita cerita-cerita di kasur gitu. Nah terus setelah itu mungkin dia agak kepancing mungkin ya sama suasana mungkin ya bang gitu. Wah saya sama dia tuh bang, wah saya kaget lagi di situ, brutal amat ini kayak gini gitu. Terus saya sempat ngindar, dia bilang nggak apa-apa, dia bilang udah santai aja, dia bilang gitu kan. Ngindar? Hah? Menghindar? Ngindar saya awalnya ngindar. Nah dia bilang nggak apa-apa, santai aja, dia bilang tenang aja. Ya udah, akhirnya terjadilah hal yang enggak di hotel itu bang. Itu kita berubah lumayan agak lama sih bang. Lumayan agak lama. Saya juga baru sadar sama kekuatan saya tuh. Ternyata lama juga ya. Gitu. Dia bilang normalnya itu 15-20 menit. Saya tuh waktu itu sampai 40 menit lebih. 40 menit. Iya. Oke. Di situ. Gitu. Nah, tapi dia masih ini nggak gigit nggak apa udah los? Nah, masalahnya di situ, Bang. Udah ngelos masalahnya, makanya lama. Iya, karena kalau misalnya dia masih gigit kan yang paling wah 2 menit sih kayaknya sih. Gila. Nah, saya nggak ngomong masalah ngelos itu ya. Iya, karena saya nggak mau nyakitin perasaan dia. Cuman dia ngiranya saya tuh bisa tahan lama bang. Gitu, jadi salah pemahaman dia nih. Gitu. Nah terus udah selesai nih kita nih ronde pertama. Ronde pertama selesai. Nah terus dia ngomong, baru ini katanya lama banget, dia bilang. Masa sih, saya bilang. Iya baru ini lama banget. Biasanya yang udah ya itu 15-20 menit, dia bilang. Ini kok bisa sampai hampir sejam, dia bilang. Wah ini gila sih, dia bilang. Udah tuh saya ngerokok dulu kan, lagi ngerokok saya nih ceritanya di balkon gitu. Diambil rokok saya sama dia, dimatiin, ditarik lagi saya ke kamar tuh bang. Dihajar lagi kita situ. Ini dia lebih dominan ya. Wah dominan banget sih bang. Dia ngolek-ngolek di atas. Wah. Dari di atas, di bawah ya, nuding lah apa segala macam. Itu saya diarahin semua sama dia. Iya, jadi dibikin kayak pemain baru saya doang. Bodinya berbentuk. Bodinya sih bagus bang. Bagus bodinya. Dia ada bentuk kayak gitu. Kayak abang tahu nagrek nggak bang? Nagrek. Belokannya banyak. Kayak gitu, modelnya kayak nagrek. Berarti emang apa kayak masih fresh lah ya, kayak masih muda gitu ya. Perawatannya bagus sih. Saya akuin sih bang. Gitu. Kedua main tuh kita tuh ditanya tuh kan. Selesai itu juga lama juga bang. Saya tuh di situ. Nah terus dia ngomong lagi, kayaknya aku nggak bisa dilepasin kamu, dia bilang gitu. Dari situ saya bilang ya kalau emang kita sama-sama mau, sama-sama setuju, kenapa nggak sekalian aja ke yang apa namanya
lebih serius, saya bilang. Nggak cuma begini aja gitu. Nah terus dia seneng tuh pas saya ngomong kayak gitu. Oh, oke. Iya, dia bilang, nah ini yang saya tunggu katanya, seriusnya kamu, dia bilang. Ya habis sudah kejadian begini, saya bilang, saya sebagai laki-laki harus tanggung jawab dong. Ini Bang Agus first time apa udah pernah sebelumnya? Sebenarnya sih udah pernah sih, tapi nggak pernah sebrutal ini sih bang. Oke. Iya, nggak pernah sampai ada pemaksaan gitu ya. Kali ini kan emang saya benar-benar dipaksa gitu ya. Apalagi pas mau keluar itu bang, itu saya ditahan bang sama dia, nggak boleh keluar di luar, Oh, di dalam. di dalam. Anjir. Itu gila sih. Oke. Satu malam itu bang, saya di hotel sama dia. Saya ingat saya itu 15 kali bang. 15 kali. 15 kali. Gila. Pakai obat. Nggak pakai apa-apa saya. Nggak pakai? Nggak pakai apa-apa. Murni, semurni-murninya. Sampai diri nggak bisa saya bang. Bangun saya udah nggak bisa bang. Oke. Itu sum-sum tulang tuh kayak udah habis tuh. Ya 15 kali kalau apa ya cowok gitu ya. Misalnya sama orang yang baru sih mungkin masih kemungkinan, tapi kalau nggak pakai obat saya ya mungkin aja sih. Iya bang, saya nggak boleh pakai apa-apa sama dia. Obat kayak atau apa saya nggak boleh. Gitu bang. Okay. Itu saya sampai ngerasain ya bang ya. Ya namanya apa sih air mata itu ya. Kalau keluar kan berasa bang. Yeah. Berasa kan tret gitu ya. Ini mah udah nggak ada airnya bang. Sampai angin doang. Iya. Jadi cuma nyutan Iya. dong. Ces gitu doang. Anjir. Habis bang, bener-bener habis ya itu. Itu sampai angin doang. Iya. Iya. Singkat cerita pagi tuh, yo semalaman kita kan. Semalaman sampai pagi. Terus pagi tidur dulu saya sebentar. Selesai tuh saya bangun sekitar jam 10:30 gitu ya. Dia udah bangun duluan, udah selesai mandi dia. Nah terus saya bilang check out jam berapa kita? Jam 12 dia bilang. Oh ya udah, aku mandi dulu deh. Ya udah, saya lagi mandi nih. Nyusul lagi dia ke kamar mandi. Gitu kan. Saya bilang mau ngapain? Gitu. Tanggung dia bilang sekali lagi. Katanya, wah anjir ini gila sih saya bilang. Udah nggak kuat ini saya bilang. Gitu. Udah nggak kuat. Dipaksa berdiri bang. Oke. Iya. Diapain? Diapain? Wah dikocok-kocok, digaruk-garuk, di apa segala macam. Pokoknya biar berdiri lah itu. Oke. Tiang negara. Akhirnya berdiri juga. Akhirnya berdiri juga, tapi berdirinya lumayan agak sakit ya. Iya bang, berasa gitu ya, urat-urat tuh kayak ketarik gitu kan. Waduh gila nih saya bilang. Udah tuh. Itu langsung kapalan kali ya. Udah bukan kapal lagi nih, ferry ya. Iya. Udah tuh, kita main dah kita, gitu kan. Lagi di kamar mandi, gitu kan. Dia bilang seumur umur baru itu dia main di kamar mandi, dia bilang kan. Ya saya bilang juga sama, seumur umur baru ini saya di kamar mandi, sampai dipaksa-paksa lagi saya bilang, gitu ya. Udah tuh ceritanya selesai, terus kita check out, makan dulu. Setelah makan kita ke rumah orang tuanya. Oke. Ketemu sama orang tuanya di sana. Terus saya ngobrol gitu sama orang tuanya. Orang tuanya bilang ke saya, jadi kapan mas mau acaranya gitu. Wah kata saya belum jauh begini pak, saya bilang. Belum sejauh ini. Saya ada rencana, emang ada saya bilang, tapi belum sampai mikirin kapan tanggalnya, saya bilang gitu. Kata orang tuanya itu ya kalau bisa sih secepatnya aja mas, gitu, biar nggak ada fitnah atau gimana katanya kan, biar cepet lah prosesnya gitu. Oh ya udah saya bilang nanti saya pikirin ya, untuk keseriusannya lagi saya bilang. Udah tuh saya pulang besok malamnya saya nginep di rumah dia tuh bang, tidur sama abangnya waktu itu. Nah besok siangnya saya pulang, diantar lagi sama dia
gitu. Nah terus dia sempat tanya lagi, gimana mau nginep lagi nggak, dia bilang. Wah enggak deh, saya bilang. Enggak deh, kayaknya harus pulang, saya bilang gitu. Cuma saya bilang bukannya saya takut masalahnya lagi ya. Saya bilang karena kerjaan saya gitu, kerjaan saya nggak bisa saya tinggal gitu. Akhirnya ya udahlah, diantar ke stasiun, saya pulang. Setelah sampai saya di rumah, dia telepon, kita teleponan lagi, normal tuh biasa gitu bang, hari-hari kita lewatin biasa. Sampai akhirnya 1 minggu setelah itu dia nanya lagi ke saya, gimana, kapan kita nikah, katanya. Loh, kok ngomongin masalah nikah, saya bilang. Tar dulu, saya bilang, saya kan harus nabung apa segala macam gitu. Dia bilang gini, kalau emang kamu serius, dia bilang, kalau emang kamu serius, kamu datang ke sini, kamu kerja di sini, gitu. Jadi aku juga nggak khawatir. Kalau kamu jauh di sana di Jakarta, aku nggak bisa ngontrol kamu. Dia bilang gitu. Gitu. Dia takutnya, yang dia takutin saya nggak nabung gitu bang. Jadi uangnya ya udah buat hal-hal yang enggak aja gitu bang. Saya bilang saya nabung tetap gitu. Tapi tetap dia minta saya tuh buat datang ke sana bang, buat kerja di sana. Terus saya bilang ya udah nanti saya pikirin lah, gitu kan. Saya coba pikirin sambil saya rundingin juga sama keluarga gitu. Dia maksa banget, pokoknya harus, dia bilang. Mau setuju mau enggak, keluarga harus datang, dia bilang. Kalau emang kamu serius, dia bilang. Ya enggak gini caranya, saya bilang. Masa harus dipaksa datang kayak gitu, saya bilang kan. Kita kan harus ada prosesnya. Dia bilang, ya masalahnya kamu udah ngelakuin semuanya. Itu jebakannya tuh bang. Iya. Kamu udah ngelakuin semuanya. Dan semuanya kamu keluarin di dalam. Wah anjir sih. Kena lagi gue nih. Saya bilang ya. Yaudah sabar ya. Kasih waktu 2 hari, saya bilang. Kasih waktu 2 hari buat saya ngomongin sama keluarga, sama atasan. Terus nanti saya datang sana. Saya gituin. Ya udah pokoknya saya nggak mau tahu, dia bilang. Mau setuju mau enggak, kamu harus kesini. Dia bilang gitu. Keras juga dia. Iya. Nah udah tuh. Selama 2 hari itu saya mikir keras banget tuh bang. Gimana nih cara ngindarinya? Karena emang udah nggak bisa dihindarin bang. Saya rumah sendiri bang di Jakarta, gitu ya. Mau kabur juga saya bingung mau kemana kaburnya. Saya bisa kabur, tapi keluarga saya nggak bisa kabur. Tidak datang minta maaf gitu ya, malu malah ya. Itu dia yang saya pikirin tuh. Memang kayaknya harus kesana saya, gitu. Mau nggak mau saya harus kesana sih. Itu yang saya pikirin waktu itu. Akhirnya saya ngomong sama keluarga nggak izinin. Saya ngomong sama atasan saya juga nggak izinin juga, gitu kan. Tapi karena posisi saya juga serba salah di situ ya bang ya, ada ancaman juga. Akhirnya mau nggak mau lah, kabur saya dari rumah. Iya, kabur lah saya dari rumah. Saya punya kesalahan di keluarga, mungkin saya masih bisa minta maaf gitu bang. Mau itu by phone kayak atau apa, saya masih bisa minta maaf lah gitu, dan keluarga mungkin masih bisa toleransi gitu. Tapi kalau kesalahan saya sama dia itu udah nggak bisa toleransi bang. Mau nggak mau kan. Daripada nyamperin ke rumah. Nekat lah saya bilang besok saya berangkat. Bener kamu berangkat? Ya udah saya jemput ya ke Jakarta, dia bilang. Gak usah mau ngapain, dia bilang. Udah tunggu di stasiun aja lagi sana, saya bilang. Enggak apa-apa, dia bilang. Saya pokoknya pengen jemput ke Jakarta, dia bilang. Saya pengen pastiin kamu benar-benar berangkat, katanya. Ya ampun, saya bilang. Beneran berangkat? Gue nggak berangkat, saya bilang. Pasti berangkat gue. Gitu, enggak, pokoknya saya harus ke Jakarta dulu. Bener bang, datang dia ke Jakarta. Benar-benar nyusul. Gila ya. Iya, dia pesan tiket buat 2 orang, gitu. Pas sampai sana, kita ketemu di stasiun daerah Jakarta ya, waktu itu. Terus kita ngobrol-ngobrol sama dia, saya bilang, kenapa sih kamu nggak percaya banget, saya bilang.
saya pasti datang, tenang aja gitu. Dia bilang nggak bisa, dia bilang pokoknya harus dipastiin dengan mata dia tuh saya datang gitu bang. Oke. Akhirnya kita berangkat bareng ke Jogja. Waktu itu sampai di Jogja balik lagi tuh bang kayak yang waktu itu, nggak langsung pulang ke rumahnya. Ternyata dia udah booking hotel lagi selama di perjalanan. Gitu bang. Terus kita sampai di stasiun, saya bilang gimana nih, pesan ojek apa gimana? Saya bilang enggak, ntar dulu. Dia bilang lah terus mau kemana? Saya bilang enggak, ini aku udah pesan hotel di sini. Dia bilang lah Allah, habis lagi nih. Cowok biasanya kalau ditawarin gitu seneng bang. Iya. Wah kalau saya sih mimpi buruk gitu bang. Gila 15 kali cuy. Mau gak mau nih kena lagi nih kan. Ya udahlah, udah telanjur kan, telanjur sampai juga. Nah, ya udahlah kita ke hotel tuh bareng-bareng tuh sama dia. Ya begitu lagi lah, sampai di hotel malah langsung lagi bang. Enggak mandi dulu. Enggak mandi, enggak apa segala macem, langsung disikat saya tuh sama dia tuh bang. Dia saya bang sama perempuan. Jaket dilempar-lemparin sama dia, celana lah gitu ya. Udah tinggi banget. High banget bang. Nah terus selesai tuh pertama, ya salah saya pakai baju, pakai celana pendek, saya ngerokok depan, gitu kan. Saya ngerokok depan, dia ngeliatin saya tuh dari dalam kamar, ngeliatin dengan tatapannya yang tajam banget gitu. Kata saya kenapa nih orang gitu. Udahlah bodo amat saya bilang, saya ngerokok aja sambil main handphone ya gitu. Karena memang masih ada beberapa temen tuh yang nggak tahu kalau saya pergi gitu bang. Jadi saya sambil ngabarin temen kalau saya udah nggak di Jakarta lagi gitu. Nah setelah selesai saya ngerokok, saya masuk lagi ke kamar. Dia nanya ke saya, ngapain? Dia bilang ngerokok. Saya bilang enggak, tadi main handphone. Ngapain? Dia bilang posesif juga dia. Iya. Nah saya bilang ya saya ngabarin teman saya chat-chatan sama teman. Saya bilang tuh lihat aja chattingnya gitu. Dilihatlah sama dia handphone saya tuh, dibuka kan, udah tuh selesai. Nah terus dia nanya password handphone saya bang. Gitu ya, karena kan handphone saya kunci ya, saya lock gitu. Nah terus saya kasih password saya kan. Ya saya mikirnya saya nggak macam-macam kok gitu, saya nggak ada hubungan sama siapa-siapa. Ya udahlah, saya kasih ke dia, selesai tuh. Nah terus kita main lagi, buruan lagi tuh, lama lagi. Setelah selesai tidurlah kita tuh 2 kali kita tidur, nggak kayak yang kemarin ya, sampai 15 kali kita nggak tidur. Kalau itu saya emang benar-benar capek sih bang, tidur. Pagi saya bangun, terus dia lagi duduk nih di pinggir kasur sambil main handphone saya yang dimainin sama dia gitu. Terus saya bangun, saya tanya ke dia ngapain. Saya bilang itu langsung digaplok saya bang. Iya, ditampar saya, ceper. Wah kata saya kenapa? Saya bilang kenapa? Lu tega ya katanya main-main ya. Dia bilang hah, main-main gimana gitu. Enggak, lu kok tega banget sih? Dia bilang tega kenapa sih? Dia bilang gue udah ada di sini loh gitu, lu masih nganggap gue main apa gue sini. Saya bilang gitu. Dilihatlah ternyata Facebook saya sama dia tuh bang. Ini ya cowok bang, biasa kan say hello ke cewek-cewek. Apalagi posisi saya juga masih sendiri ya waktu itu ya gitu. Dan yang dibaca sama dia tuh chat-chat lama bang, chat-chat yang udah 7 bulan 6 bulan gitu ya. Itu yang dibaca sama dia. Lah kata saya gila lu ya, kok lu permasalahin ini gitu. Kecuali gue baru chat semalam gitu, atau kemarin baru lu masalahin. Ini chat udah lama banget gitu kan.
Lagian juga nggak ada yang dibalas. Ada yang dibalas beberapa gitu ya. Tapi ya udah cuma chat-chatan gitu doang sih, sedikit doang gitu ya. Nggak intens banget gitu bang. Itu dimasalahin sama dia bang. Gila sih, marah jadi-jadinya itu bang. Berantem gitu tuh di hotel tuh. Sampai teriak-teriak dia, histeris. Oh, NPD jangan nih. Kayaknya sih. Saya agak malu juga sih ya waktu itu ya. Agak malu takutnya orang-orang dengar apa segala macem ya. Iya. Saya coba tenangin gitu. Dia nggak bisa tenang kan. Bener-bener sampai kayak orang surupan gitu bang. Nangis teriak-teriak. Saya bilang ya udah, kalau gini cara dan gue pulang lagi dah. Gitu kan. Gue nggak nyangka lo kayak gini loh. Gitu kan. Gue datang ke sini tuh bener-bener karena gue serius nih. Gitu. Kenapa lu begini ke gue? Gitu. Nah terus dia mulai tenang tuh, segituin tuh bang. Dia mulai tenang. Dia bilang, kamu kenapa nggak cerita kalau kayak gini? Cerita apa? Apa yang mau diceritain? Ya kenapa kamu nggak cerita kalau kamu tuh sering goda-godain cewek? Dia bilang. Lo hal begini emang harus diceritain? Saya bilang. Ya namanya kita say hello ke orang, gitu. Apalagi kita sama-sama sendiri ya. Kenapa nggak? Ya kenapa harus cerita gitu kayak gini? Gua aja nggak pernah ngomong ke lu, nggak pernah nanya gitu. Lu pernah chatan sama siapa, sama orang mana gitu? Gua nggak pernah nanya, gitu. Kenapa lu masalahin? Itu. Akhirnya yaudah tuh, tenang di situ. Terus kita jalan ke rumahnya, ketemu lagi sama orang tuanya waktu itu. Terus saya bilang, saya pengen kerja di situ, saya pengen tinggal di situ. Akhirnya mereka seneng. Terus mereka cariin lah saya kontrakan ceritanya bang. Kontrakan yang gak jauh dari tempatnya dia. Waktu itu dapatlah kontrakan. Harganya 500.000 waktu itu bang. Dan kontrakannya besar bang. Kontrakannya besar. Mungkin kalau di Jakarta sekitar harga-harga 12 atau 15. Oke. Itu di sana masih 500.000. Kaget saya kan. Wah gila, kontrakan besar gini murah banget ya harganya. Tuh. Ya udahlah, saya saya rapi-rapin barang. Terus itu masih kosongan ya. Nggak ada apa-apa selain baju-baju doang. Gitu. Nah, terus dia ngomong, aku beliin kasur ya, dia bilang. Nggak usah, mau ngapain, dia bilang kan. Ini ada kok karpet, saya bilang. Pakai karpet aja tidurnya. Sementara ini saya bilang. Nanti kalau saya udah dapat kerja, saya beli kasur sendiri. Enggak, jangan, pokoknya aku beliin, dia bilang. Maksa banget tuh dia tuh. Dan akhirnya dibeliin lah kasur tuh sama dia. Ya sedikit-sedikit diisi lah perabotan sama dia bang. Gitu. Sampai akhirnya lumayan agak penuh gitu. Nah terus setiap harinya di sana, jadi kontrakan itu punya 2 kunci bang, double kuncinya. Saya pegang satu, dia pegang satu nih. Si cewek ini. Nah setiap hari, setiap pagi itu jam 6, jam setengah 7 dia udah ada di kontrakan saya bang. Emang dia pesan ke saya, malam pintu kunci tapi cabut kuncinya. Dia bilang gitu. Ya karena itu dia setiap pagi selalu datangnya dia itu buat kontrol handphone. Anjir. Gila sih, dikontrol banget saya di situ bang. Gitu. Siapapun yang chat saya, mau cewek mau cowok, itu dihajar sama dia bang, dipermasalahin sama dia. Mau orang tua saya ke atau siapa, dimasalahin sama dia. Terus Bang Agus gimana? Cari kerja di situ dapat? Nah, awal-awal saya di sana, saya udah mulai langsung lamar-lamar kerja nih. By online, terus dari jalan ke jalan saya keliling juga gitu. Sebenarnya 3 hari di sana saya udah dapat kerjaan bang, udah banyak panggilan nih masuk nih ke handphone saya. Cuman sama dia dilarang bang, dilarang banget. Dibilang katanya kalau kerja di tempat ini nantinya bakal begini gitu, atau tempatnya angker lah katanya, atau karyawannya genit lah dibilang. Saya bilang saya kerja nyari uang loh, saya bilang nggak buat yang macem-macem, saya bilang. Urusan karyawan gimana ya itu urusan mereka, saya bilang.
Kalau kitanya nggak mau, kenapa ini ya takut gitu, saya bilang. Ya tetap nggak boleh tuh. Ya kira saya lama tuh bang, nggak dapat kerja sana. Oh, tapi sehari-hari dikasih dia, Disuplai terus. disuplai. Awalnya enggak. Awalnya saya kan megang uang. Oke. Saya megang uang itu sekitar 3 jutaan kayaknya waktu itu. Jadi saya masih ngandelin tabungan saya nih bang. Kayak makan, kayak rokok, kayak token gitu ya. Saya masih andelin tabungan yang saya punya. Tapi ya namanya uang ya bang ya. Habis lah ya. Iya. Apalagi nggak ada pemasukan sama sekali saya. Si perempuan ini berarti orang berada nih. Latar belakangnya sih enggak juga ya bang ya. Tapi dia kerja. Terakhir dia kerja itu di Jakarta sih. Loh, terus dia bisa punya uang dapat dari mana? Nah nanti itu masuk sesi ada tuh bang. Oke. Awalnya saya nggak tahu gitu. Nah terus sampai habis nih tabungan saya nih. Saya masih belum dapat kerja karena ditahan terus sama dia gitu. Nah terus dia ngomong ke saya, makan saya nanggung ya, dia bilang. Nggak usah ngapain, saya bilang kan. Mendingan lu izinin gua kerja gitu, biar gua nggak ngandelin siapa-siapa di sini. Ditambah lagi gua juga bisa nabung juga buat acara kita nanti gitu. Dia tetap nggak mau bang, tetap pilih-pilihin saya kerjaan di situ. Dia tetap ya, maksudnya dia saya ngelamar tuh nggak dilarang, tapi setiap ada panggilan selalu ditahan sama dia. Iya. Jangan sampai kerja saya. Oke. Gitu. Nah akhirnya namanya kebutuhan ya, makin lama perlu juga gitu, kita makan lah apa segala macam. Akhirnya ditanggung lah sama dia. Makan tuh awal tuh pertama kali gitu bang, awal nanggung makan. Lama-lama ini kan kita misal ya, dia masih sama orang tuanya, saya ngontrak sendiri. Lama-lama karena dia intens gitu, nah dia nyoba buat nginep di kontrakan saya tuh bang. Oke. Saya bilang wah gila, nggak bisa lah gitu, kalau tetangga lihat gimana ini, saya bilang gitu. Nggak apa, dia bilang. Ada tuh tetangga sebelah juga belum nikah, dia bilang nggak apa-apa kok gitu. Kemarin malah sempat ada masalah, tapi nggak masalahin soal status gitu, jadi aman, dia bilang. Ya udahlah kalau emang aman mah, tapi malam ini aja ya, dia bilang. Iya, itu alasannya kemalaman sih, dia bilang. Dia pengen pulang takut gitu bang, karena emang dia dari pagi sampai malam bang di kontrakan saya. Iya. Aduh. Nggak kebayang bang, bener. Main handphone susah kita. Terus ngapain seharian? Ngobrol aja sama dia berdua. Ngobrol doang? Iya. Oh. Bayangin dari jam 6:30 pagi sampai jam 11 malam. Waduh. Tapi nggak main. Nggak ada permainan apa-apa di situ. Oke. Karena emang daerahnya rame. Gitu bang. Nah pas malam itu dia nginep, diperkosa lagi lah saya tuh. Saya udah jaga-jaga nih bang. Iya. Udah jaga-jaga saya tidur pakai lepis. Karena saya tahu nih bakal ada hal-hal yang kayak gini lagi nih. Karena ada gerilya nih. Iya. Saya tidur pakai lepis lah, bodo amat gitu kan. Pakai baju panjang juga gitu. Nah terus dia tanya, loh kenapa kok pakai lepis mau tidur? Dia bilang, nggak apa-apa, nyamuknya banyak, saya bilang. Gitu. Nah, terus dia bilang buka aja, kenapa sih? Dia bilang enggak, biarin gitu. Udah buka sini, dia bilang enggak, udah biarin gitu, nyamuknya banyak. Ya lah orang aku pakai celana pendek, dia bilang enggak, ini mah nggak ada nyamuk, dia bilang enggak, nyamuknya banyak, dia bilang gitu. Dia bang, bener-bener didurin saya dong. Wah kata saya, aduh brutal amat ini orang, saya bilang. Udah jangan terlalu kaku apa jadi orang, emang gak kangen dari kemarin, dia bilang gitu. Emang gak kangen. Aduh, ya udah iya deh, saya bilang. Main lagi tuh situ bang, ceritanya. Lagi tuh malam itu, nggak tidur lagi bang. Nggak tidur lagi. Orang dihabisin lagi sama dia. Semalaman itu 11 kali kalau nggak salah. 11 kali. Iya. Itu mau gaya apa juga udah saya lakuin bang. Gaya favoritnya apa? Hah? Gaya favoritnya dia. Gaya favorit dia pengen di atas sih. Oh. Karena dia katanya pengen dia kuat cepet katanya kalau di atas. Okay. Ngerasa enaknya. Gaya cicak di dinding. Tapi serius bang. Yang nemplok di tembok itu juga lakukan juga sambil berdiri. Iya.
Iya. Sampai bunuh diri gitu juga kita lakuin. Oke. Macam-macam gaya bang, dari kamar ke dapur, ke ruang tamu, ke kamar mandi, semalaman itu. Tapi dia fetish nggak aneh ya? Nggak aneh sih bang, fetish mah Biasa aja ya. biasa aja, cuman memang tinggi banget ya. Dia hyper ya. Iya, hype banget gitu, hyper dan dominan lagi. Udah tuh pagi sampai pagi kita nggak tidur. Terus pagi saya bilang ke dia, sana pulang dulu gitu kan, takut dicariin nanti. Mau ngapain pulang, dia bilang, biarin aja, ntar aja malam pulangnya, kata dia gitu kan. Bener, ntar malam pulang. Iya pulang ntar malam. Ya udah, tidurlah kita tuh pagi sampai siang. Sampai siang kita tidur, makan gitu ya. Kita beli makan tuh, dia yang beli tuh makan tuh bang. Dia beli makan. Terus selesai makan tuh, saya bilang saya pengen mandi gitu ya. Gerah banget nih pengen mandi ya. Saya bilang, ya udah yuk. Kok ayo, saya bilang. Gua pengen mandi, lu mau ngapain, saya bilang. Ya udah ayo kita sekalian mandi, dia bilang. Ya udah kalau mau duluan deh, saya bilang. Ntar gua belakangan. Loh, kaku banget sih, dia bilang. Udah yuk mandi, dia bilang. Ini siang, saya bilang. Ini siang loh. Ntar kalau ada tamu atau ada orang datang gimana? Saya bilang gitu. Udah tenang aja, kunci pintu, dia bilang. Pintu kunci, hordeng kita tutup. Udah aman, dia bilang. Waduh, kacau nih orang nih, saya bilang. Ya udahlah, kuncilah pintu udah kunci, hordeng kita tutup. Makan lagi aja bang kamar mandi itu bang, sambil mandi itu. Sabun gitu. Saya sabunin, dia sabunin. Mau belokan kayak apa juga udah tahu saya bang belokannya. Kan ada belokannya kan, dari sini, nah mentok nih, nah terus ke atas gitu kan. Aduh kacau. Udah tuh ceritanya, kita ngobrol-ngobrol lagi ruang tamu. Saya tuh gatal banget sebelah tangan tuh, pengen banget ngechat gitu ya, ngechat teman atau gimana gitu, sama sekalian nyari kerjaan juga di handphone gitu. Cuma takut bang, karena setiap saya megang handphone tuh selalu diperhatiin sama dia, perhatiin banget gitu. Udahlah, singkat cerita tuh malam dia pulang. Nah besoknya pagi dia datang lagi ke rumah, dia ngomong ke saya kalau dia tuh pengen cerai. Kaget saya bang, situ bang. Loh, cerai, saya bilang. Cerai sama siapa? Kita kan belum nikah. Enggak. Jadi sebenarnya aku udah nikah di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Jadi dia ninggalin suaminya buat saya bang. Oh, berarti di Jawa Tengah nih dia kabur. Kabur dia. Anjir. Dan saya disuruh tanggung jawab itu semua. Kaget sih saya. Itu baru ngomong tuh dia tuh. Baru ngomong, baru tahu itu saya. Dah, kok orang tuanya mendukung? Nah itu dia yang saya bingung. Kenapa gitu ya? Kok bisa kayak gini gitu? Orang tuanya juga nggak ada omongan apa-apa. Dia juga baru ngomong hari itu, gitu ya. Ternyata emang dia katanya ya, menurut dia tuh ada masalah dia di sana. Dia udah punya anak belum sih? Sama suami yang itu belum. Oh, belum punya anak. Iya, tapi sama suami yang sebelumnya udah. Oh alah. Jadi udah 3 kali nikah, Pak. 2 kali. 2 kali nikah. 2 kali nikah. Sama yang 2 kali udah. Iyalah, makanya lost doll kan. Iya. Bisa Ya. tahan lama. Iya gitu, Bang. Iya. Jadi anaknya itu dapat dari suami yang pertama. Yang kedua belum ada. Belum ada. Dan yang kedua ini dia kabur gitu kan. Gitu. Oke. Dan itu katanya ada masalah gitu kan di sana, dia apa ya, si suaminya itu nggak bertanggung jawab lah. Soal nafkah atau apa, dia bilang gitu. Sebenarnya cerita ini masih panjang banget bang. Ini belum ada separohnya. Ini masih banyak jebakan-jebakan bang yang saya alamin di sana. Oh gitu. Jebakan, penyiksaan juga. Bang.
Saya sempat dapat KDRT di sana. Oh, Memar-memar biru segala macam. anjir. Bonyok saya jadinya sih bonyok. Oke, jadi karena Cuman karena emang waktu kita terbatas ya sekarang ya. ya karena kita udah 1 jam nih Bang. Oh ya. Udah 1 jam, kita lanjut di part kedua aja. Boleh, gitu boleh. ya. Siap. Ya? Kapanpun abang mau saya lanjutin, nanti saya lanjutin. Siap, segera Bang. Siap, Pasti. siap. Oke, jadi ya buat teman-teman sebenarnya masih panjang ceritanya, cuma kita terbatas waktu ya. Kalau teman-teman masih penasaran dengan kelanjutan seperti apa, nanti kita undang lagi Bang Agus ini. Cukup sampai sini ya Bang Agus ya. Makasih banyak udah mau hadir di sini dan datang ke sini. Siap, sama-sama. Ya, teman-teman tulis aja di kolom komentar kalau mau dengerin lagi kisah selanjutnya. Bang, lanjutin Bang ceritanya Bang Agus gitu ya. Kita undang lagi. Oke, Bang Agus. Oke, teman-teman. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Agus, nanti kita sambung lagi Bang ya. Siap. Sesi yang kedua Bang ya. Siap, Bang. Terima kasih Bang Agus. Ah. Sampai jumpa.